Kemon. Kacang-kacang, kacang-kacang. Ini sih camilan andalan Unyil saat sedang bersantai. Dan ternyata camilan yang satu ini juga bisa membuat kita menjadi lebih rileks loh, karena bisa membantu mengurangi stres. Produk kacang-kacangan kaya akan kandungan asam amino, protein, dan lemak baik yang berpengaruh pada produksi serotonin, yaitu zat kimia yang berpengaruh pada perasaan bahagia pada otak. Gak cuma itu aja, kacang-kacangan juga mengandung serat, antioksidan, dan asam lemak tidak jenuh yang bisa menurunkan tekanan darah. Satu jenis kacang saja punya banyak manfaat untuk tubuh, apalagi kalau ada 3 jenis kacang sekaligus. Produk kacang mix yang diproduksi di pabrik ini terdiri dari 3 jenis kacang-kacangan, yaitu kacang polong, kacang koro, dan kacang tanah pilihan yang telah diproses sehingga rendah kandungan lemaknya. Jadi aman nih buat yang sedang menghindari kalori dan ingin hidup sehat. Yuk kita kemon! 1.000, 2.000, 7.000, 8.000, 5 juta. Asik, laris manis dagangan aye. Apa-apaan nih? Masa punya POIP laris manis? Punya Poga malah nggak laku. Nggak adil. Aduh, Mak, aduh. Makanya, kalau kerja yang benar, jangan ditinggal molor mulu. Pertama, ada olahan kacang koro nih. Kita rendam dulu kacang koronya selama 7 jam ya. Kalau sudah direndam, artinya kacang koro sudah siap kita rebus. Lalu diamkan selama 90 menit pada suhu 90 derajat Celcius ya teman-teman. Kalau sudah, tinggal ditiriskan deh. Sambil menunggu kacang koro diproses, kita beralih ke kacang polong yuk. Nah, ini adalah kacang polong yang sudah direndam selama 24 jam. Wah, kacang yang sudah direndam dilapisi dengan tepung dan dicampur dengan gula cair. Selain untuk menambah rasa manis, gula cair juga berfungsi supaya tepungnya bisa menempel dengan baik. Putar-putar biar semuanya merata. Setelah itu kacang polong siap deh untuk digoreng. Kacang polong ini akan digoreng selama 3-5 menit di suhu 165 derajat Celcius. Selain kacang polong dengan tepung, ada juga kacang polong hijau polos tanpa tepung. Kacang-kacangan yang sudah diproses, tinggal kita beri berbagai macam rasa nih. Ada bumbu rasa keju, manis, dan asin. Tinggal putar deh alatnya agar bumbunya merata. Setelah di-mixing, kacang-kacang ini harus dicek lebih dari 1 kali di bagian quality control untuk menjaga standar kualitas mereka. Wow! Nah, sekarang tinggal ke pengemasan deh. Nih, pengemasan yang pertama. Mesin menampung kacang mix yang sudah siap edar di pasaran. Selain itu, mesin ini menjamin jumlah takaran kacang yang akan dikemas semuanya sama. Sementara mesin yang lain bertugas untuk mengepres kacang ke kemasan plastik. Semuanya diatur dengan suhu dan waktu yang tepat. Selain kemasan plastik, produk ini juga dikemas ke dalam toples mini yang imut loh. Wih! Selain mampu mengurangi tingkat stres, kacang juga kaya akan protein. Kandungan protein pada remaja di masa pertumbuhan berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Sementara bagi kakek dan nenek kita, protein berfungsi untuk mempertahankan jaringan tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai sumber energi juga loh teman-teman. Ini dia nih, camilan favorit banyak orang saat sedang bersantai. Keripik. Wajar saja sih, selain rasanya enak dan suara kriuknya bikin nagih. Kandungan garam dalam keripik ternyata bisa memicu hormon dopamin. Itu loh, hormon yang mengendalikan perasaan bahagia di otak kita. Dijamin, bikin waktu bersantai terasa makin menyenangkan deh. Tapi meski begitu, jangan asal pilih keripik ya. Pastikan memilih keripik yang kaya nutrisi. Kayak keripik cabai sama brokoli ini nih. Yap, meski suka bikin lidah kebakaran, cabai punya banyak khasiat loh. Salah satunya adalah sumber vitamin C yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita.
Bahkan vitamin C pada cabai lebih banyak dari buah jeruk. Keren. 11-12 deh sama brokoli si sayur kribo yang mengandung vitamin A, kalsium, zat besi, serat, dan mineral yang baik untuk tubuh. Agar manfaat baik cabai dan brokolinya nggak hilang, keripik-keripik ini diolah dengan metode vacuum frying. Intip ke dapur produksinya di Kota Batu, Jawa Timur. Yuk kita kemon! Kalau kata Tempo Inul mah, makan sayur tanpa garam kurang enak, kurang sedep. Kalau kata Ayah sih, masakan kagak pakai cabai tuh yang kurang sedep. Kagak nampol gitu. Ya Allah, malah bumbunya nih yang ketinggalan. Ayah ambil dulu dah. Wah, ini kali ya yang namanya rejeki. Kebetulan ada banyak nih cabai. Daripada Enyeng beli cabai jauh-jauh ke pasar, nurutin ngidamnya Bos Oga, mending ambil yang ini aja. Sama aja, cabai-cabai juga. Isi. Bagian, Po. Lah, perasaan tadi cabai Ayah ada di mari. Kok kagak ada ya? Masa iya sih cabainya kabur sendiri? Apa jangan-jangan kerjaan demit kali ya? Ih. Di Kota Batu ada pengolahan berbagai buah dan sayur yang dijadikan keripik. 2 diantaranya ada brokoli dan juga cabai. Sebagai kota yang kaya akan hasil kebunnya, panen cabai dan brokoli di sini melimpah. Sayang kan kalau hasil panennya terlalu banyak dan jadi busuk. Makanya brokoli dan cabainya diolah menjadi keripik. Dengan begini harga jualnya pun jadi lebih tinggi deh. Udah gitu yang gak suka sama cabai dan brokoli jadi bisa menikmati kedua sayur kaya nutrisi ini. Mantap! Dalam sehari cabai dan brokoli yang diolah di sini bisa mencapai 100 sampai 400 kg tergantung pesanan. Wow, banyak banget ya. Lanjut, kita masuk ke proses pembuatannya. Rasa pedas pada cabai dihasilkan oleh zat kapsaisin. Nah, zat ini berada di biji cabai. Makanya ketika kita menggigit biji cabai, rasa pedas langsung terasa di lidah. Supaya rasa pedas keripik cabainya nggak terlalu ekstrim, bijinya dibuang dulu ya. Kalau brokolinya harus dipotong kecil-kecil, supaya gampang nanti kita makannya. Kalau sudah, tinggal dicuci deh. Dengan begini cabai jadi bersih dan sisa zat kapsaisinnya juga hilang. Kotoran yang ada di brokoli juga hilang dan gak termakan oleh kita. Untuk dijadikan keripik, sayuran ini harus dicelupkan ke campuran tepung beras dan tepung tapioka terlebih dahulu. Tepung ini sudah dibumbui dengan garam dan bawang putih. Dilumurinya sampai rata ya, biar nanti jadinya krenyes-krenyes gitu. Kalau sudah, saatnya memasukkan sayuran ke dalam oven yang bersuhu 70 derajat Celcius. Proses penggorengan ini namanya vacuum frying, yaitu sistem penggorengan hampa udara. Cara kerjanya dengan menghisap kadar air dalam sayuran dan buah dengan kecepatan tinggi, sehingga nutrisi dalam sayur dan buahnya tetap terjaga. Proses ini tidak mengubah warna dan aroma buah juga sayuran. Hasil penggorengannya juga jadi lebih renyah. Oke deh, setelah menunggu 1 jam, keripik cabai dan brokolinya jadi nih, asik. Keripik dimasukkan ke dalam kemasan sambil ditimbang. Lalu diisi dengan nitrogen. Nitrogen ini berfungsi supaya keripik di dalamnya tetap awet, meskipun terkena sinar matahari. Jadi walaupun suhu di luar kemasan berubah-ubah, kualitas keripiknya tetap bagus. Dalam 1 hari, produksi keripik sayuran di sini bisa 250 sampai 400 bungkus loh. Pengirimannya nggak cuma di dalam negeri saja, tapi juga keluar negeri. Keren. Wah, kebeneran nih ada brokoli. Oga kurang makan sayur nih. Pakai cabai yang dibawain Enyeng tadi enak juga nih. Masak misi. Lagi yang Poipe. Waduh, kok sekarang sayur Ayah yang hilang? Wah, bener-bener nih. Kagak mungkin dah cabai sama brokoli Ayah kabur barengan. Masa iya ini kerjaannya demit? Apa ada demit zaman now doyannya makan sayuran ya? Loh, Poipe, kenapa, Po? Ini Nyil, tadi pan Po lagi masak ya? Cabainya hilang.
Tolong, Pok. Bagi air dong, Pok. Wah, ini dia nih pasti yang ambil nih. Rambutnya udah brokolian begitu. Masih minta air Waduh. lagi. Sembarangan banget Waduh. sih ngambil barang orang. Tolong. Wih, asik juga nih makan keripik cabai dan brokoli gini. Gak cuma cabai yang punya banyak manfaat, kandungan kalsium pada brokoli bisa bikin tulang kita semakin kuat. Antioksidannya yang tinggi juga bikin kulit kita jadi sehat loh. Buat teman-teman yang gak doyan sayur, keripik brokoli ini bisa menjadi pilihan. Rasa asli brokolinya tetap terasa sih, tapi jadi lebih enak kok. Krenyes-krenyes lagi, dijamin doyan deh. Untuk keripik cabenya, sensasi pedasnya masih berasa. Tapi tenang, gak sampai membakar lidah kok. Walau begitu, ingat ya, jangan banyak-banyak makannya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Menikmati secangkir kopi sudah jadi salah satu gaya hidup masyarakat modern. Biasanya, kopi hampir selalu hadir dalam setiap momen. Apalagi kalau sedang bersantai begini. Gak heran sih, karena di balik cita rasa pahitnya, kopi punya banyak khasiat. Menurut penelitian, aroma kopi saja ampuh membuat pikiran jadi lebih tenang. Kalau dikonsumsi, kita akan mendapatkan tambahan asupan vitamin dan mineral. Kandungan kafeinnya sendiri bisa membantu membakar lemak di dalam tubuh, meningkatkan stamina, dan menambah energi. Ya, pokoknya pas banget deh ditemani waktu bersantai. Apalagi zaman sekarang kan ada banyak olahan kopi kekinian. Meski begitu, bukan berarti kopi tradisional dengan cita rasa eksotis ditinggalkan ya. Seperti kopi khas Kediri ini, yang diproduksi secara khusus sejak tahun 1956. Wah, sudah berusia puluhan tahun, tapi masih tetap menjadi primadona nih. Biji kopi yang siap diolah, kita saring dulu ya. Alat penyaringan kopi dilengkapi dengan magnet pada ujung tempat penampungan. Tujuannya untuk menyaring biji pasir yang ikut ke dalam biji kopi. Jadi kopinya bersih, sih. Mesin pengolahan ini menggunakan sistem hisap udara untuk menyaring biji kopi ke dalam mesin roasting. Pada proses ini, biji kopi dipanaskan tanpa api agar panasnya merata. Setelah itu, biji kopi didiamkan sampai dingin. Kopi yang sudah didinginkan kemudian ditampung ke tempat penampungan kopi. Ada dua jenis kopi yang digunakan di sini, yaitu kopi Robusta dan Arabica. Kopi Arabica berbentuk agak pipih dengan cita rasa sedikit asam. Sedangkan biji kopi Robusta lebih bulat dan rasanya pahit. Dari tempat penampungan, kita campur biji-biji kopi Robusta dan Arabica. Jumlah biji kopi Robusta lebih banyak daripada biji kopi Arabica. Pencampuran kedua jenis kopi inilah yang membuat produk kopi dari pabrik ini berbeda. Racikan kopi seperti ini masih dipertahankan sejak pertama kali pabrik ini berdiri 53 tahun silam. Biji kopi yang sudah digiling siap untuk dikemas deh. Selain pengemasan dengan plastik, produk kopi ini juga menggunakan kemasan kaleng. Selain bikin kopi lebih awet, jadi berkesan elegan ya. Kopi. Widih, keren bener. Emang situ jualan kopi apaan aja, Gah? Semua jenis kopi Oga jual, Po. Tapi kalau fotokopi Oga nggak punya. Selain kopi hitam ada kagak? Ae takut gigi Ae kuning nih, gara-gara minum kopi. Iya, kopi bening itu tuh, ada nggak Pak? Hah? Apaan, Den? Dari zaman dinosaurus juga kopi warnanya ya cuma hitam doang kali, Den. Iya, Nyil. Emang ada apa ya kopi begituan? Ya ada Po, Unyil juga penasaran sih. Udah, Den. Mending minum kopi yang jelas-jelas aja. Nih, tinggal pilih. Kopi hitam tinggal seduh. Nih. Ya, motornya Pak. Waduh. Aduh. Apes.
Nah, buat yang suka kopi, tapi worry karena takut giginya menguning akibat noda kopi yang susah untuk dihilangkan, ada nih yang namanya kopi bening. Kalau dilihat sekilas sih memang mirip air gula ya. Tapi jangan salah, sewaktu dicium, aromanya kopi banget. Kopi bening ini juga bebas pengawet, pemanis, dan pewarna buatan loh. Penasaran ya? Yuk kita kemon. Rasanya ringan banget. Tapi kayaknya pahitnya baru di belakangan berasanya, jadi lebih lama. Ini untuk Wah, kalau untuk rasa, pertama kali diminum, sensasinya memang kayak minum air biasa. Setelah dikecap beberapa saat, baru deh kerasa aroma kopi roastingan yang khas dan gak terlalu pahit di lidah. Keseluruhan proses pembuatan kopi bening dilakukan dengan mesin otomatis ini nih. Awal dari pembuatan kopi bening ini sama kok kayak bikin kopi biasa. Bubuk kopi Arabica dan Robusta ini dicampur bersama air sampai larut. Ini dia nih yang bikin larutan kopi berwarna hitam kecoklatan, jadi bening tidak berwarna. Yap, larutan kopi bakal masuk ke dalam tangki pemprosesan bervakum ini. Tapi bukan pakai proses penyulingan ya. Apalagi pakai bahan kimia, bisa bahaya kan tuh. Yuk, sini deh, Unyil jelasin. Tangki yang didesain tinggi ke atas ini punya tujuan untuk menghasilkan teknik thermal cracking. Ini adalah teknik penjernihan dengan membuat dua tingkatan suhu yang berbeda secara ekstrim. Larutan kopi yang berada di bagian bawah tangki dimasak dengan cara dipanaskan. Nah, di bagian atas tangki dibuat lebih dingin suhunya. Metode perbedaan suhu menciptakan tekanan rendah yang perlahan menyedot dan memisahkan larutan kopi berwarna hitam dengan larutan air putihnya. Teknik perbedaan suhu di dalam tangki ini yang bakal memisahkan senyawa karbon pembentuk warna hitam pada kopi menjadi ampas kopi yang tertinggal di bagian bawah tangki. Proses ini memerlukan waktu 3-4 hari. Tujuannya agar selama proses senyawa penyusun zat kopi tidak terputus dan daya tahan kopi bening yang dibuat jadi lebih awet deh. Tahan sampai 6 bulan di wadah tertutup, mantap! Wah, lihat tuh, kopi beningnya sudah jadi. Dalam sebulan, mesin otomatis pembuat kopi bening ini bisa menghasilkan 400 liter kopi bening. Banyak banget kan? Sudah 4 tahun yang lalu, Pak Ferdi bersama salah satu rekannya menciptakan inovasi kopi bening pertama dari Indonesia ini. Awalnya sih nggak sengaja ya, soalnya mesin ini tadinya dirancang untuk mengawetkan kopi. Ternyata malah menghasilkan kopi bening yang memberikan pengalaman menikmati kopi yang unik dan berbeda. Kopi bening murni tanpa tambahan gula punya kandungan kalori 0% loh. Jadi yang lagi diet, aman kok minum kopi bening ini. Kata siapa bikin kopi bening susah? Oga juga bisa. Oga, si itu mau jualan air apa kopi sih? Ya kopi lah, Mpok. Lah itu ngapa tulisannya jual kopi bening? Kalau bening, air minum aja noh. Oga udah tahu cara buat kopi beningnya, Mpok. Kayak yang Den Unyil bilang tadi. Nih, Oga kasih icip gratis. Pucung gabus. Tuh kan, apa kata Ayah juga? Ngawur aja. Itu sih biji kopi dicampur sama air doang, Oga. Nyesel banget Ayah ladenin situ. Aduh. Tapi kan jadi nih kopi beningnya, Pok. Yuhu! Nah, gimana? Rekomendasi resep santuy ala si Unyil? Enak-enak semua kan? Tapi ingat ya, meski rasanya enak, konsumsi segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Secukupnya saja. Unyil doain semoga semua penonton setia si Unyil sehat dan bahagia selalu ya. Sampai jumpa.